Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad amma ba'du. Teman-teman Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa pada siang hari ini kita dipertemukan di rumahnya Bapak Slamet Pramono, dan alhamdulillah tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan banyak sekali suri teladan atau uswatun hasanah kepada kita semuanya, sehingga kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, sehingga kita akan mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, mungkin akan beberapa sebelum saya sampaikan informasi dari wilayah, ada beberapa hal yang kalau Bapak ingat kembali bahwa perjalanan kita sampai kumpul itu sudah sangat lama, dimulai dari pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan. Jadi dulu kita ini adalah sebagai relawan atau tim sukses yang ada di desa-desa atau ada di tingkat kabupaten. Dari perjalanan itu ternyata relawan Bapak Anies itu dari bermacam-macam organisasi, walaupun organisasi sementara sifatnya, ada dari Jarnas, ada Bakorsi, ada apa macam-macam. Kalau di Batang yang cukup menonjol hanya Bakorsi, Jarnas dan sebagainya. Ternyata dari ratusan bahkan ribuan relawan Anies Baswedan ini sekarang sudah tidak ada pencalonan lagi. Mereka juga berusaha semaksimal mungkin bagaimana Bapak Anies itu tahun 2029 itu bisa mencalonkan diri, bisa dicalonkan sebagai presiden. Bapak Anies sendiri sudah ditawari partai-partai besar untuk bergabung, ada yang dari PAN, ada yang dari, pokoknya partai-partai besar yang sekarang ada di Senayan itu hampir semua sudah nawari Pak Anies untuk bergabung. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada Mbak Nasiro. Sudah ditawari dari berbagai partai, namun Pak Anies menolak karena semua partai yang ada sekarang ini sudah tersandra semua katanya. Sudah tersandra semua, sehingga beliau itu tidak akan bergabung dengan partai-partai yang sudah ada. Nah, jalan satu-satunya mungkin Pak Anies untuk menjawab tantangan supaya beliau nanti bisa mencalonkan diri atau dicalonkan, itu mau tidak mau kita akan membuat partai. Dengan adanya keinginan membuat partai, masing-masing relawan dulu yang namanya banyak sekali itu berlomba-lomba untuk mencari perhatian Pak Anies agar supaya organisasi yang dibentuk dulu itu bisa direstui oleh Pak Anies untuk menjadi partai politik. Di antaranya yang sekarang berdiri Gerakan Rakyat, ada Aksi Rakyat, dan lain-lain. Ada Partai Perubahan. Bahkan saya pernah datang ke Semarang, Pak Sarmuji, Pak Bambang dulu tahunya itu dari Pak Anies. Sudah datang ke Semarang, bahkan saya sudah punya seragamnya.
namanya Partai Gerakan Rakyat. Waktu itu saya juga ditunjuk juga untuk menjadi ketuanya yang ada di Kabupaten Batang. Setelah selidik punya selidik, ternyata Partai Perubahan itu tidak direstui oleh Pak Anies. Karena tidak direstui, walaupun sudah deklarasi, akhirnya karena yang bisa dijual ke masyarakat itu kan sebetulnya Pak Anies. Kalau Pak Aniesnya sudah tidak mau juga tidak akan laku partai itu. Akhirnya ketua umumnya itu dulu Pak Tur Hedi namanya itu mengundurkan diri. Akhirnya Partai Perubahan itu juga dengan sendirinya bubar tanpa dibubarkan, artinya bubar sendiri. Nah sekarang ini ada beberapa kelompok juga yang ingin mendaftarkan diri untuk jadi partai. Nah, sehingga masing-masing mencari mencari perhatian agar diakui Pak Anies untuk bisa menjadi partai atau di depan. Nah waktu kita ke Jakarta dulu, waktu kita sowan ke rumahnya Pak Anies, Mas Agus Hidayat pernah tanya bahwa apa betul-betul gerakan rakyat ini didukung Pak Anies apa tidak. Pada waktu itu Pak Anies juga menjawab insya Allah didukung untuk gerakan rakyat. Berarti yang lain-lain ya tidak didukung, bukan berarti Pak Anies tidak mau mengakui mereka, tapi ya nggak usah banyak-banyak. Nah, di antara yang didukung Pak Anies itu, di antara yang memenuhi syarat, artinya yang memenuhi syarat itu yang jaringannya itu sampai di tingkat kabupaten lah, minimal ada 400 DPD yang bisa menunjukkan bahwa untuk punya 400 DPD se-Indonesia itu, nah itu Pak Gerakan Rakyat itu. Sehingga Gerakan Rakyat yang direstui, karena membuat partai itu juga harus punya biaya besar. Kalau tidak, orang uangnya triliunan itu tidak bisa bikin partai. Karena bikin partai itu maunya ditunjuk DPD Batang, itu orang menunjuk abang toh. Kalau DPD kalau dibiayai wong kelas sing partai umat kecil saja, pada saat deklarasi atau pembentukan di tingkat kabupaten itu, saya tanya Pak Paryanawi, ternyata juga ada dananya. Nah sekarang itu kita itu tidak punya apa-apa, kita hanya punya semangat dan punya kekuatan untuk benar-benar mendukung Pak Anies tanpa pamrih apapun. Nah sehubungan dengan itu, tugas kita selanjutnya, karena kita dari mulai Gerakan Rakyat, setelah Gerakan Rakyat telah terbukti punya DPD bahkan DPC se-Indonesia, akhirnya akan beralih ke partai. Lah sampai detik ini ternyata nama partainya itu belum jelas. Kalau kemarin kita bilang Aksi Rakyat apa itu, ternyata belum ditentukan namanya. Nah, namanya itu akan ditentukan nanti pada saat deklarasi. Deklarasi itu akan menunjukkan atau akan diproklamirkan bahwa Pak Anies itu akan menjadi anggota nomor 0001. Artinya ketika nanti ada deklarasi Pak Anies kan nomor anggotane 0001 itu, artinya itulah partai atau organisasi yang didukung Pak Anies. Nah, sehingga nanti kalau Dewi yang Batang nomor kosong tekan 11.000 apa 100.000 itu nomor satunya itu Pak Anies. Tapi kalau organisasi itu yang tidak ada nomornya, nomor anggotanya Pak Anies, berarti tidak didukung Pak Anies. Lah insya Allah
Gerakan Rakyat itu akan didukung Pak Anies, dan pada saat deklarasi partai itu sekaligus deklarasi KTA dideklarasikan bahwa Bapak Anies Baswedan nomor 0001. Nah, sehubungan dengan itu semuanya, kemarin kan ada isu-isu, ada seakan-akan ada undangan Pak Anies bahwa ada acara catering di Jakarta. Itu ternyata juga relawan yang ingin mendeklarasikan diri agar didukung Pak Anies untuk membuat partai ataupun membuat gerakan-gerakan itu. Nah, ternyata setelah saya tanyakan ke DPW atau BP memberikan berita kepada saya bahwa acara catering di Jakarta itu bukan hajat kita. Lah terus karena bukan hajat kita, berarti kita sana pandabu, kita tidak perlu ke sana. Karena kita nanti akan punya acara sendiri, yaitu acara deklarasi partai dan deklarasi KTA. Bulannya Pak? Lah, bulannya itu tahun 2006. Tahun 2006. 2026 lah. 2026 itu kalau Pak Andi kataku Januari Februari kayaknya mendekati puasa ini. Diperkirakan gue berbodo. Diperkirakan itu berbodo. Lah, kenapa DPW tidak menyarankan untuk kehadirannya pada saat catering? Karena catering pun sampai sekarang juga belum ada tempat dan waktunya. Lah, sedangkan untuk Gerakan Rakyat akan menghadirkan minimal 1 juta anggota untuk dibawa ke Jakarta. Lah, kalau kita nanti ini mengikuti yang catering ini, kemudian kita duitnya pas-pasan, mana-mana yang Jakarta, gua malah dong pas acaranya sendiri malah orang nggak bisa, malah ke Jakarta. Lah, makanya menurut Bu Makesi untuk ke Jakarta yang ini tidak diprioritaskan. Tapi kalau memang mau ke sana, mobil dewe, mau apa kanu sendiri, tapi sekarang ke sana besok ke sana lagi, ya tidak apa-apa. Nah, takutnya saiki merono dong besok acaranya sendiri kita malah tidak ke sana gara-gara wis kentekan sangu. Itu yang diinformasikan sama kemarin. Ya, tugas kita sekarang itu justru menguatkan DPC yang belum kirim foto KTP, mohon segera dikirimkan ke sekretaris, karena sekretaris dioyok-oyok setiap minggu pasti dikejar-kejar untuk menyetorkan foto KTP. Kenapa foto KTP sangat dibutuhkan? Karena Kumham itu tidak mau umpamanya DPC tersono ternyata KTP-nya kok alamatnya tidak tersono, Pak. Umpamanya DPC tersono nganggo KTP-nya Pak Musbihin, lagi ke alamatnya orang tersono berarti dianggap fiktif. Makanya DPC tersono ya ya harus kecamatannya tersono, tidak boleh jadi DPC tersono tapi wong calungan atau sebaliknya dan sebagainya. Itulah guna KTP. Kemudian kenapa di DPC dan di DPD itu orangnya personilnya masih sedikit? Disarankan untuk DPD itu cuma 5 orang. Itu dikandung maksud pada saat verifikasi itu nekake wong 5, karena nekake wong akeh kan gampang nekake wong 5. Makanya wong 5 itu digolek sing tekonan. Sing ketika ditundang kuwi tekonan. Sing alangane lebih banyak kuwi engko dong pas ana verifikasi ditunda alangan ora teko maka tidak lulus. Kemudian kenapa tingkat kecamatan hanya disuruh nyari 3 saja, nekake wong 3 karo nekake wong banyak kan?
wong gampang wong telu. Lah nanti setelah diverifikasi bahwa di Batang itu sudah terdaftar di Kesban Pol, itu baru dilengkapi struktur organisasi itu. Dan dilengkapinya kalau DPD tadinya hanya orang 5 atau orang 7, itu dilengkapi yang menjadi banyak kayak di yang dulu di Gerakan Rakyat itu ada koordinator, ada departemen, bidang-bidang sebagainya, itu baru dilengkapi itu. Termasuk kenapa Pak Anies sekarang itu belum dimunculkan namanya, itu ternyata orang PP juga mengsiasati nek sanggar Pak Aminus langsung dipatok jadi ketua umum atau masuk di organisasi, izinnya kan dipersulit. Izinnya akan dipersulit sama pemerintahan yang sekarang ini. Makanya Pak Anies diumpet kesek, begitu nanti sudah lulus di Umham mau deklarasi itu baru Pak Anies itu akan ditampilkan. Pada saat deklarasi itu Pak Anies mau jadi ketua umum apa jadi dewan penasihat apa-apa itu nanti akan dimunculkan di situ. Kalau sekarang itu sudah dimunculkan bahwa partai yang digagas, apalagi yang menggagas Pak Anies, itu nanti izinnya dipersulit. Dulu saja Partai Umat kan pernah dipersulit juga, tidak lolos verifikasi dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai terulang di partai yang akan didirikan kita ini. Nah, sekarang yang ditekankan sama DPW, karena itu kita organisasi ada DPW, ada DPP, maka kita yang diikuti instruksi-instruksi dari atasan kita. Nah sekarang ini yang digenjot itu justru memfikkan DPC, kayak mungkin yang Jero Turabu, koyo Kademan, koyo Calungan, itu nanti betul-betul di koyo ngono ditanting. Dilem temenan kok pada saat di verifikasi malah wonge orang-orang. Nah itu yang perlu ditekankan. Nah terkait dengan nanti pengerahan massa untuk yang deklarasi partai dan deklarasi KTA itu masing-masing DPC harus bekerja keras. Masing-masing DPC harus bekerja keras. Syukur-syukur masing-masing DPC itu bisa mengerahkan 1 bis sekalian mencari anggota. Nah, loro anggota saiki tiba-tiba kok teko nggonku sampean tak gelem tak dedekke anggota partai ini nyompo, tiba-tiba orang pemilu, orang apa kan angel. Tapi nek kita nanti mengajaknya, ayo padha melu plesir kok nang Jakarta. Nah, apa kan jatah untuk deklarasi nek sing kok seneng Pak Amin untuk deklarasinya Pak Anies dan sebagainya lah nek nanti sudah sampai ke sana kalau dhewe anggotane partainya akeh terus melihat Pak Anies langsung dan sebagainya. Nah, kemudian karena Pak Anies itu sudah deklarasi KTA, nah kita tinggal, nah kita juga akan bikin KTA juga di sini. Nah nanti pada saat ke Jakarta yang belum ditentukan itu diupayakan nanti yang kerja atau mencari peserta atau mencari massa itu adalah menjadi tanggung jawab DPC masing-masing. Nah nomor kok targetnya abot temen DPC Sakbis. Dan cara Bu Markesi nek DPC Sakbis berarti Batang bisa 15 bis. Berarti untuk mencapai di Jakarta orang jutaan itu juga akan tercapai. Nah ini pengalaman saya dulu di Tesono. Pada saat deklarasi Partai Amanat Nasional dulu Pak Amin Rais, itu Tesono itu satu kecamatan itu bisa ikut deklarasi ke Jakarta itu 4 bis. 4 bis lah. Mungkin sekarang kan orang-orang yang tadi di Pantan terus nambah apa wes bingung nggak turun partai apa sih yang pas warga Muhammadiyah Tesono kuwi. Nah itu nanti akan saya manfaatkan untuk takjek ke Jakarta itu ya
nek umpamane target satu bis itu nek kalau ditersano insyaallah sak ranting itu lotok ya wis sak bis. Sapune Pak Lori ya sak bis. Asal itu nanti diajak secara sungguh-sungguh. Nah baru kita nanti actionnya setelah dari Jakarta itu. Nah nanti bagi DPC yang tidak terpenuhi satu bis nanti bisa digabung dengan DPC lain yang tidak memenuhi memenuhi target satu bis. Nah itu pun kemarin kalau itu andai kata acara gathering itu sungguh-sungguh sudah mau dikerahkan minimal ya kabupaten itu satu bis, tapi berhubung wilayah sendiri juga tidak akan hadir, tidak akan kesana, sehingga untuk acara itu lebih baik dipending dulu, lebih baik untuk mendatangi deklarasi yang akan dikerjakan oleh Gerakan Rakyat dan pendirian partai itu saran atau wejangan dari DPW, sehingga kita yang di sini tinggal melaksanakan tugas itu saja. Dan monggo ini yang pada hari ini yang tidak hadir DPC mana nggih? Banyak. Tunggal. Nah nanti kalau memang itu sudah diajukan semuanya, nanti kita akan satu saat kita akan turun bawah, nanti masing-masing di DPC yang sudah tertulis itu sanggup betul apa tidak. Masalahnya kalau orang ditanting giliran kemarin diverifikasi temenan, verifikasinya itu kan nanti setelah kita dari Jakarta itu sana sudah deklarasi, baru akan deklarasi di masing-masing wilayah dan daerah. Itu kita baru berfik. Cuma untuk yang sekarang segera diminta oleh DPP itu ya nama dan KTP itu. Kalau itu segera distorkan ke sana berarti untuk nambahi kekuatan bahwa Gerakan Rakyat betul-betul sudah mendirikan DPD dan DPC se-Indonesia. Nah adapun nanti perkembangan di tengah jalan kok DPD kui ora sanggup atau capek dan sebagainya, ya mungkin kita bisa mencari gantinya yang lain. Tapi yang terpenting untuk saat ini yang harus segera disetor ke sana nama SKP itu beserta foto KTP. Kira-kira yang belum menyetorkan undi Pak Harun? Masih banyak. Nah, nanti kalau masih Nanti tak bacakan Pak. Iya, monggo. Nanti Pak dibaca nanti aja Pak. Sudah sebentar. Nah itu yang perlu digarap itu. Kemudian masalah ke Jakarta kayaknya untuk sementara kita pending dulu, kita lebih fokus ke pembuatan DPC. DPC. Nah nanti DPC itu akan bekerja maksimal untuk mencari peserta atau mencari dukungan itu pada saat kita sudah ada betul-betul informasi tentang masalah deklarasi itu. Untuk itu mohon kepada para DPC yang sudah ditulis, memang untuk saat ini baik DPC maupun DPD itu memang tunjukkan organisasi partai manapun yang baru itu memang untuk awalnya tunjukkan karena disawang atau diperkirakan yang bisa mampu untuk mengembangkan di daerah maupun di kecamatan masing-masing. Makanya itu nanti ditunjuk, untuk sementara ditunjuk ya Mas Pur Grising ditunjuk. Nah kalau Grising itu pun saya yakin yang guru sak bis kowe eneng reyeng wong sak tedunan karo sak gulu kowe bisa bis, terus anak wong nanti kowe tetangga dan sebagainya. Insya Allah nek lu sak bis enteng. Tapi nek menurut saya sih nek apon wong posisi tekan tedunan, posisi tekan bunda sebagainya ya tak kira kon plesir kowe akeh sing
gelem asal biaya rojo larang-larang. Itu mungkin sebagai informasi awal kepada panjenengan semuanya. Sebetulnya informasi ini sudah lama saya pendam karena saya tidak mungkin saya munculkan di grup. Wes lagi semangat daftar plesir, tiba-tiba plesirnya dibanding dan sebagainya, nanti kalau tidak ada kejelasan seperti ini nanti bisa menjadi tidak baik. Makanya lewat kesempatan ini saya sampaikan bahwa untuk Jakartanya yang kita mengikuti catering itu kita tidak akan menyarankan untuk ikut. Adapun anak itu terpaksa, saya kesel kepengen ke Jakarta, tetap mau ke Jakarta, pengen lihat ya silahkan, tapi tidak membawa nama gerakan, artinya lewat nggak pribadi kan, ada Jarnas itu ada kan, ada Jarnas, ada SKI dan sebagainya. Mungkin bisa pakai nama relawan, nama relawan lain atau pribadi atau nama relawan. Tapi kalau untuk gerakan rakyat tidak menyarankan untuk ikut yang acara itu, hanya menyarankan ikut yang acara milik sendiri. Itu mungkin dari saya. Mungkin nanti ada bapak-bapak yang ingin nambah atau menanyakan hal-hal yang belum jelas, bisa disampaikan di sini mumpung kita kumpul. Ya, saya ilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.